والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فالفاتحة لله وللنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وباركنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والوالدين من الأسلام والدين في أحمد وزاهد في أشد ومن الاستسلام في محمد صلى الله محمد محمد في عبد الرحمن شيئا في مشاهد في حسن شيئا في عبد الوهاب في عبد الصالح شيئا في محمد محمد بن عبد شيئا في شريعة شيئا في عبد السلام في محمد شيئا في محمد الشيخ محبوب شيئا في جبال موسى شيئا في عبد المعطي شيئا في عبد السلام سيد محمد بن عربي عبد السلمان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والوالدين والوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى على نفعه ويعلمه في الدار عن بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي حققني بحقائق أهل القرب واسلك بي مسالك أهل الجنة. Kita masih bicara tentang munajat Imam Ibnu Abbas dari bagian terakhir dari kitab Hikam. Beliau bermunajat, Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, haqiqni, berikan kepadaku hakikat bihaqaiqi ahlil qurbi, dengan hakikat orang-orang yang sudah dekat dengan wasnubi, ya Allah berikan aku jalan masan seperti jalan-jalannya ahli jazbi, orang-orang yang disebut dengan majdu. Nah, yang pertama kata Al-Sakandari, ya Allah berikan saya hakikat, berikan saya kebenaran, keyakinan yang seyakin-yakinnya seperti keyakinan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah itu yakinnya luar biasa. Pokoknya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena dia dekat dengan Allah, dia tahu persis bagaimana Allah Maha Pengasih, bagaimana Allah Maha Penyayang. Maka dia tak pernah ada rasa takut mati kelaparan, takut mati ketakutan, takut mati terasing. Enggak takut. Kenapa? Saya kenal betul bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang semacam ini nggak khawatir kehabisan rezeki di dunia, karena dia tahu persis Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Dia nggak akan takut dengan musuh, karena dia tahu persis Allah itu Maha penolong. Yuk kita lihat bagaimana cara Allah menolong hamba-hambanya lewat jalur yang nggak diduga. Ada sebuah buku bilang begini, ini buku dibilang begini, dia tulisin, terima kasih wahai Maryam binti Imran, dengan kisahmu saya bisa tahu bahwa Allah kadang memberikan pertolongan kepada hambanya lewat jalur yang tidak sama sekali diduga oleh manusia. Ketika engkau melahirkan Isa, kemudian engkau dituduh berzina, engkau dituduh melacur, dari mana datangnya pertolongan Allah? Nabi Isa yang masih bayi tiba-tiba bisa ngomong, Innani Abdullah, kata Nabi Isa, saya coba
Pertolongannya bukan pembelaan dari Nabi Zakaria, bukan pembelaan dari bapak dari Maryam, enggak. Tiba-tiba saja ada yang di luar dugaan dalam Siti Maryam. Siapa? Anaknya, kalau bahasa Betawi, yang belum wayahnya ngomong. Bayi yang belum waktunya ngomong, ditakdirkan sama Allah bisa ngomong untuk menyelamatkan Siti Maryam. Dikitakan doktrinnya inilah mukjizat Nabi Isa. Entar dulu. Sebenarnya yang hebat Nabi Isa apa Allah? Yang bikin bisa ngomong Nabi Isa apa Allah? Allah. Sekarang Nabi Isa udah nggak ada, Allah masih ada. Kejadian itu bisa berulang lagi ketika Allah berkehendak. Ada pertolongan yang tidak diduga. Nah, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dengan cara bagaimana? Di luar dugaan. Tiba-tiba ada laut bisa dibikin jalan tol, pinggirannya corannya pakai air. Gimana coran pakai air? Bisa lewat tengah jalan. Nah, Maryam ketika menyendiri di satu tempat, tiba-tiba Nabi Zakaria datang, udah ada makanan. Kata Nabi Zakaria, dari mana ini? Anna laki hada, ini dari mana? Maryam jawab, dari Allah. Oh, dari Allah. Nah, ya Allah, berikan saya hakikat seperti ahli qurbi, orang yang udah paham betul. Nah, kan banyak kejadian di kita juga sebenarnya. Dan kita sudah hidup sekian puluh tahun, ada kejadian-kejadian yang di luar kemampuan kita, tapi itu terjadi. Dan orang yang dekat dengan Allah paham betul itu, paham betul. Kayak begini Pak, misalnya kita kan pernah mau gula. Dimanapun kita akan ngomong gula itu mandi. Andaikan ini ada teh dipakai gula, kemudian tehnya saya minum nggak manis, kita nggak akan bilang, gulanya nggak manis. Enggak, gulanya kurang. Karena kita tahu betul bahwa gula itu manis. Nggak pernah kita nyalain gula, ketika kopi kita kasih gula, kemudian masih pahit, kita bilang gulanya kagak manis. Nggak ada. Bodoh orang kalau mengatakan bahwa gulanya nggak manis, kurang banyak gulanya. Orang bodoh kalau bilang Allah tuh kagak nggak perhatiin gua, enggak. Ini ada yang kurangnya kayak gitu. Ada yang kurang. Kita tahu garam itu asin, sampai kemanapun kita bilang garam itu asin. Kalau kurang asin ya garamnya kurang banyak, bukan kita bilang nih garamnya kagak asin. Enggak begitu. Itulah pengenalan kita terhadap gula, pengenalan kita terhadap garam. Mestinya begitulah pengenalan kita terhadap Allah. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Anda takut, minta tolong sama Allah. Anda berisi, minta sama Allah. Anda kesepian, minta dihibur sama Allah. Nah, Islam kan di luar dugaan. Nabi sedih, istrinya meninggal, Nabi sedih, pamannya meninggal. Itu katakan seakan-akan kalau bahasa kita, yuk Muhammad kita refreshing jalan-jalan. Yuk, dari itu jalan-jalan yuk. Liur yaum min ayatina, kami akan perlihatkan bagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Di ayat Nabi jalan, langit pertama, langit kedua, melihat begitu hebatnya planet astronomi. Di seluruh lihatnya ini surga, ini neraka, Rabbul Ahbar sampai ke arasnya Allah. Nyaman nih, pulang dari itu kata Nabi, oh udah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gua udah lihat bagaimana Maha Besaran Allah. Tenang. Kalau kemarin tadinya meninggal, saya khawatir Islam gak ada yang bela. Abu Thalib meninggal, saya khawatir Islam gak ada yang bela. Tapi setelah saya diajak jalan-jalan sama Allah, Bismillah udah Allahu Akbar. Nah, ada cerita seorang sahabat, jadi ada Abdullah bin Zubair bin Abdullah, sahabat Nabi. Ini sejarahnya berulang. Waktu perang Uhud nih, Zubair dipanggil sama bapaknya, yang Tom besok bapak bakal meninggal, utang bapaknya. Kalau bisa
Itu bapaknya tahu banget tuh, karena minta tolong sama Rasulullah ya. Akhirnya ketika minta tolong sama Rasulullah, emang berapa utangnya? Kira-kira kita bilang misalnya 2 miliar ya Rasul. Ada budaya nggak ada Rasul. Adanya apa? Oh no, kebun kurma. Tapi kalau diturunin di panen juga kayaknya nggak sampai 2 miliar ya. Paling 500 juta, masih kurang 1,5 miliar. Oh begitu ya. Yuk besok ke kebun kurma. Sampai di kebun kurma, sama Nabi diputerin tuh kurma, kebun kurma. Didoain, dibacain, dibacain. Dah, ketika tumpuk sejenis-jenisnya, yang ajwa temennya ajwa, gitu. Yang ada temennya itu tumpuk, dah, yang pada utang panggilin kemana? Dileterin, ditimbangin, 2 miliar kelar, itu kormanya masih banyak. Itu bapaknya tahu persis tuh. Itu ahlul qurbi, karena bapaknya tahu ini Nabi. Kalau baca Nabi, beres sudah. Nah, ketika Zubair itu tuh, dia kembali berpulang tuh. Ini Rasulullah meninggal, 3 orang Jamal, dibilang begini sama anaknya Abdullah, tolong besok mau perang Jamal, kayaknya bapak akan meninggal toh. Iya, bukan bapaknya. Ya, entah kalau susah bayar utang, minta tolong sama bos saya, Maulaya sebutnya, minta tolong sama bos saya. Saking kenalnya dia sama Allah. Amanah ini ditanya, Pak, bos bapak siapa? Allah. Akhirnya kata anaknya, setiap saya kesulitan mau bayar utang bapak saya, dia bilang, ya Maula Zubair, bosnya Zubair. Allah maksudnya, tolongin saya lunasin utang bapak saya Zubair. Lunas. Nah, jadi itu sahabat-sahabat Nabi itu. Ketika perang apa yang saya nomor bawa setengah hartanya, Abu Bakar bawa semua hartanya. Ya Abu Bakar, entar anak kamu, istri kamu kasih makan apa? Kau tinggalkan apa? Saya sudah minta sama Allah. Wah, luar biasa. Kita nggak sanggup kan? Sayyidina Umar ketika dalam sebuah peperangan perjalanan kata Rasulullah, ya kata sahabat, ya Rasul, perbekalan habis. Ya udah dah, kumpulin yang masih sisa-sisa, kumpulin. Ya Rasul habis, ya udah deh, potong onta satu. Lah tiap 2 hari potong onta satu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasul, ini kalau dipotongin aja habis. Ntar kita bisa jalan kaki semua. Terus bagaimana Umar? Ya Rasul, engkau kan Rasulullah, minta sama Allah. Engkau kan Rasulullah, wa anta Rasulullah, fatullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi, yaudah, kumpulin sisa-sisa makan. Ada yang bawa setotol, ada yang bawa 2, ada yang segala macam. Sama Nabi dipegang, didoain Nabi. Dah. Semuanya pasukan waktu itu ada 120 orang kalau nggak salah, bawa kantong plastik masing-masing. Bawa kantong plastik, dimasukin ke kantong penuh, masukin ke kantong penuh, masukin ke kantong penuh, masukin ke kantong penuh. 120 orang itu kantong plastiknya penuh semua bawa. Padahal semakin yang datang ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa sekepel. Udah selesai, kata Rasulullah, asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi benar bahwa aku itu Rasulullah. Sayyidina Umar bilang, kenapa Rasul? Berdoa aja. Sayyidina Umar tahu persis Rasul. Tapi kan bahasanya begini, innani basyarun innama ana basyarun mithlukum. Sayyidina Umar yang dalam tanda petik itu dalam tanda mengingatkan Nabi, ya Nabi, engkau kan Rasul, udah berdoa aja Pak, jangan pakai dipotong-potong, ini bisa habis urusan. Ya udah, kemudian dia berdoa. Abi berdoa apa? Innani asyhadu anni Rasul. Aku bersaksi bahwasanya Sayyidina Umar tahu persis. Nah, itu juga terjadi kepada Abu Talha yang pernah saya cerita. Dia melihat Nabi lagi ngajar, di perutnya diikat begitu, diikat kencang begitu. Udah diikat sini pakai batu. Abu Talha sampai berbisik sama temannya, itu Nabi ngapa? Lapar. Oh yaudah, pulang nanya istrinya Ummu Sulaim. Kalau bahasa kita, Neng punya makanan enggak? Ngapa bang? Rasulullah lapar ngajar. Ya udah bang, kalau buat kita doang, buat 3 cukup. Ya udah, saya sampaikan kepada Rasul. Anas bin Malik, anak angkatnya Abu Talha, diperintahkan suruh bilangin Nabi, tapi jangan kencang-kencang, karena yang lain dengar. Pelan-pelan Anas bin Malik berbisik kalau bahasa kita, Rasul, bentar pulang ngaji mampir di rumah ya, kita makan. Ya. Anas bin Malik selesai, kata Rasulullah, saudara-saudara habis ngaji kita ke rumah Abu Talha, makan. Persiapannya nasi uduk cuma buat 3.
yang ngaji 80 orang. Tapi ini Ummu Sulaim ketika sampai Abu Talha pulang, kalau bahasanya neneng ini ada miskomunikasi nih, ada salah komunikasi. Kenapa Nabi ngundang jamaah? Abang bagaimana ngomongnya? Itu anak udah Nabi umumkan. Kata istrinya, Nabi umumkan? Iya. Kalau Nabi umumkan pasti jalan keluar. Istrinya Ummu Sulaim, istrinya Rasulullah yang ngomongin, iya. Kalau Rasulullah ngomongin pasti jalan keluar. Udah tenang aja. Sampai di depan rumah dijaga sama Talha, ya Rasul, mohon maaf Rasul, saya undang Rasul doang, ini jamaah saya keundang. Rasul doang, Ustaz doang yang saya undang, jamaah kagak. Nah, itu akhirnya anak yaudah deh kalau gitu, mana makanannya di dalam, coba aja masuk sekolah makan kenyang, masuk sekolah makan kenyang, masuk sekolah makan kenyang. 80 orang persiapan cuma buat bertiga itu nasi uduk cukup dimakan 80 orang. Tapi istri Abu Talha mengatakan, pokoknya saya kenal. Itu hakikat ahlul kursi. Jangan pernah apapun yang terjadi, jangan pernah membuang bahwa Allah masih akan aman. Jangan pernah bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Sudah, Allah sudah sayang. Itu mata nggak pernah minta, itu kaki nggak pernah minta, dikasih sama Allah gratis tanpa diminta. Itu istri nggak pernah minta, anak mungkin nggak pernah minta, tetangga nggak pernah minta. Kita hidup di dunia jadi ramai, ada teman, bahkan ada musuh. Itu musuh juga rezeki ternyata ya. Kompetitor itu rezeki ternyata. Gara-gara ada kompetitor kita bisa jadi berinovasi. Kalau ada kompetitor enggak, air mata itu rezeki. Untuk kita bisa nangis jadi nikmat. Senyum itu rezeki. Pernah nggak minta senyum? Ya Allah berikan saya senyuman terbaik. Nggak pernah. Tapi kita nyengir gratis. Oksigen tiap hari. Allah maha pengasih, maha penyayang. Kalau Allah bilang, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizqu, apapun yang melata di muka bumi dijamin rezekinya. Nggak usah khawatir. Yang penting lihat aturannya. Wa may tawakkal 'ala Allah Allah hasbu. Yang bertawakal Allah cukupkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, kalau ada musibah begitu, saya mendoa saya ditolak kalau saya kira, jangan kada diterima sama Allah. Doa saya ditolak saya masih bahagia. Kenapa? Sebab yang nolak Allah, yang nolak Allah. Nah, kita demen banget sama perempuan, bagi coklat bulan Februari. Bagi coklat itu harus dipegang sama dia dipegang. Sebenarnya saya nggak begitu suka si coklat di cuma kasih ya. Dia bilang nggak begitu suka, girang aja yang penting udah dipegang. Nah, ketika musbah jangan kata doa saya diterima ditolak saya girang. Kenapa? Sebab yang nolak adalah Allah. Zatnya maha tahu, zatnya maha segala-galanya. Berarti diterima dulu baru ditolak. Siapa yang nolak? Zat yang terbaik di dunia. Itu ahlul kursi. Saya mengatakan mati kata musbah. Kenapa? Di dunia Tuhannya Allah, maha pengasih, maha penyayang. Beda kalau saya meninggal, saya mati di kuburan, Tuhannya tetap Allah, maha pengasih, maha penyayang. Nanti hari kiamat, ketika dibangkitkan, Tuhannya tetap Allah, maha pengasih, maha penyayang. Di dunia aja, saya udah nikmat begini adanya. Bagaimana nanti di akhirat? Berani mau gitu. Maka dia berdoa, Ilahi ya Allah, berikan saya hakikat orang-orang yang sudah dekat denganmu ya Allah, yang sudah dekat dengan. Oh di buku saya, di kitab saya disebut ini jalan orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Allah. Nanti yang kedua mahbubin, orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang kita tahu gula itu manis, jangan pernah nyalahan gula ketika tehnya kurang manis. Tetap aja gulanya manis, kurang banyak. Selama kita tahu Allah maha pengasih, maha penyayang, kapan-kapan kita sakit itu dalam lingkup kasih sayangnya Allah. Kapan-kapan kita masih merasa susah itu dalam lingkup kasih sayangnya Allah. Cuma kita nggak tahu saja yang terbaik buat kita itu apa. Allah yang maha tahu. Kalau bahasa Quran, yudabbirul amra minas sama, Allah atur urusan dengan.
Boleh jadi kita dipilih oleh Allah untuk memberikan rezeki kepada teman kita yang namanya dokter. Maka dipilih kita. Mulia banget kan kalau masih dipilih. Akhirnya Anda dipilih oleh Allah untuk menyalurkan rezeki Anda kepada dokter. Anda sakit. Itu pastinya dipilih. Enggak semua orang dipilih. Ada dokter dapat rezeki gara-gara Allah pilih kita sakit. Judulnya dipilih. Mulia betul. Seakan-akan Allah, nih gua titipin rezeki dokter buat lu ya. Kira-kira gitu. Sakit. Dokter dapat rezeki. Nah, motor pakai hilang, polisi dapat rezeki. Ini mah jangan-jangan, kalau bilang ini jangan-jangan ini mah asumsi saya. Jangan-jangan kalau kita bersikap semacam itu, motor insya Allah. Yang sakit insya Allah sembuh. Itu kalau bahasa Allah, ana bizanni abdi. Saya mah bagaimana menurut sangkaan hamba saya. Kalau hamba saya mengatakan saya baik, saya baik. Kalau hamba saya mengatakan saya buruk, tidak buruk. Nah, jadi kalau ada orang sakit, ya husnuzon aja. Allah pilih kita. Sepeda hilang, ya husnuzon aja. Yang ada di sini, tidak ada gantinya. Saya cerita itu guru saya begitu, dia mau saya di tempat saya cerita itu. Ketika sholat malam saya di masjid sebuah rumah sakit itu, hendaknya baru pakai hilang. Hingga kita yang menjadi muridnya, kita mau beliin dia nggak mau suruh pakai selari dia nggak mau, dia mah jalan aja. Di mukanya tidak ada wajah kecewa, cuma senyum aja. Set nyeker, biarin aja mulai. Ada yang demen sama sendal Ustaz, biarin aja, sendal tinggal bilang. Nah, kalau kita kan nyari pengurus masjid mana ya? Nggak boleh hilang. Mohon maaf Pak, saya nggak puasa Pak. Nah, ya puasa alhamdulillah. Jangan pakai ditanya gitu, ada dalil kami puasa-puasaan itu jadi pakai dalil lah. Lamahan yang dalil lah. Orang puasa pakai dalilnya. Ya. Yang Senin Kamis yang ada dalilnya orang nanya nggak puasa juga ya. Itu biasanya kalau kita rajin puasa, selama puasanya tidak usol. Selama puasanya tidak usol, nggak buka, nggak nyaur, jangan dah. Selama masih buka sama nyaur ini puasa bagaimana? Oke. Tapi ada puasa yang makruh kan nggak haram. Pokoknya masih rajin biarin aja. Nah. Maka kadang nanya dalil puasanya kagak. Dan itu yang pertama. Jadi kita minta kepada Allah, diajarkan oleh guru kita, ya Allah berikan saya hakikat seperti hakikatnya ahli qurbi, orang yang sudah dekat denganmu ya Allah ya. Kalau kata guru kita kesukaan hari yang sekarang ini kurang sehat ya, semoga Allah sembuhkan ya. Insyaallah subhanahu. Kita gotong aja mulai doa kita. Kita ngomong gitu. Kita gotong aja mulai doa kita. Masa kita gotong-gotong tuh hujan masih turun juga. Daripada ada musim hujan, mulai yang punya hujan Allah. Kita minta sama Allah, kita berdoa rame-rame, kita gotong aja. Bahasa kita gotong aja rame-rame. Masa turun tuh hujan? Kagak. Ketika acara hari Jumat cerah, waktu itu musim banjir tempat saya, dia datang orang mulai alhamdulillah kita potong aja. Dia tahu persis kalau kita berdoa. Doa nih asda jumlah untuk orang-orang yang udah dekat. Kita kan nggak begitu, jangan tanggal siang ini musim hujan, gitu kan? Hanya pindah tanggal musim hujan. Belum apa gitu udah tahu. Padahal hujannya kita tahu punya Allah. Tinggal minta sama Allah. Hari itu ya Allah jangan dihujankan. Kan bisa minta, cuma yakinnya yang kurang. Allahumma hakik, ya Allah, hakikni bihaqaiqi ahli. Ini namanya jalan orang-orang yang muhibbin, orang-orang yang mencintai Allah, berusaha untuk dekat kepada Allah.
Yang kedua, wasuk bi masalik ahli jazri. Ya Allah, jalankan saya di jalan orang-orang yang ahli jazal. Kita sering dengar kata majdub, wali majdub. Nah, apa itu majdub itu? Yang kalau bahasa kita nih orang-orang awam yang kagak-kagak aja kerjaannya. Tapi nyata. Kerjaannya kagak-kagak aja, tapi nyata. Ahli majdub begini. Kalau saya sudah masuk ke dalam rumah orang tua kita nih, sudah masuk dalam, terus saya keluar lagi, saya masuk lagi, ngomong aja, nggak apa-apa beri salam, buka pintu sendiri. Kata orang yang di luar yang nggak tahu saya udah pernah masuk ke dalam, dibilang konyol tuh dipulai, kagak ada adabnya, nggak ada akhlaknya. Kalau Pak Haji Mardi ini buka gerbang sendiri, buka pintu sendiri, kali beri salam, kali betok. Agak ada adabnya. Sementara teman-teman baru mau ke rumah Pak Haji Mardi nih, maka di gerbang, Assalamualaikum. Nah, untuk orang yang belum pernah masuk akan mengatakan siapa yang lebih sopan, ya itu yang di gerbang lah. Assalamualaikum. Udah masuk pakai ngetok pintu, Assalamualaikum. Saya mah pas bapak-bapak lihat begitu, saya bukanya gerbang, ngomong aja, masuk aja. Konyol banget. Itu mati. Ternyata saya udah masuk ke dalam, saya udah tahu di dalam. Pak Haji Mardi ini udah kenal sama saya, jadi saya ngomong-ngomong juga udah biasa. Cuma di orang awam melihatnya, jadi dia sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang berdoanya nggak pakai alhamdulillah, nggak pakai sholawat, kadang-kadang berdoa itu, ya Allah jangan berhenti, ya Allah berhenti menjadi Allah, ya Allah berhenti aja. Dengar doanya, berdoa begitu. Tapi gue heran bisa makmul ya. Nah, itu yang minggu lalu saya cerita, gambaran majdub itu seperti cerita Nabi Yusuf tuh, yang perempuan-perempuan dikasih apel sama pisau. Ketika Nabi Yusuf keluar, akbarna mereka, ini mah malaikat bukan orang. Tapi hebat nih, itu tangannya kepotong nggak berasa, tangannya kepotong nggak berasa. Mestinya baru potong kita juga, ini begitu aja tuh. Itu majdub namanya. Di luar kebiasaan orang potong tangan pakai kagak berasa. Dan bukan satu orang, banyak daripada baris tuh. Kayak catwalk itu ya. Kayak Nabi Yusuf jalan di catwalk itu ketika di sebuah tuh pas ngeliat, ketika mereka melihat itu akbarna mereka akbar wakotokna aidiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka. Ini bukan orang ini, illa malakun kirim, ini malaikat ini. Tapi saking ininya, ini kepotong tangan nggak berasa, kepotong tangan nggak berasa. Itu kira-kira gambaran majdub kayak begitu. Nah, ya Allah, berikan saya jalan seperti jalan orang yang majdub. Dia kelihatannya susah, bahagia. Dia kelihatannya tersingkir, tapi nah, bukan. Orang lihat kita beres, tapi sebenarnya dia punya. Nah, ini memang agak ribet digambarin ribet. Saya kalau lihat orang-orang yang katanya majdub itu katanya ya, tapi ya mau yang mandi susah sih. Layar keluali ila wali, tidak bisa kenal wali kecuali wali. Tidak bisa dulu. Ada seorang guru, Allah yang Haji Muhammad Muhajir. Ada muridnya ngaji, kayak gini ngaji ini. Pulang sedekah. Kasih sedekah, kalau sekarang kasih sedekah 50.000. Ketika kasih sedekah, dulu saya sedekah iya, kembaliin dulu. Kata gimana? Ya udah nggak usah. Nggak, saya udah niat sedekah sama dulu 30.000, kembaliin 20.000. Kata orang-orang kata tahu malu, murid segala macam itu. Tapi kata kayak wajib sampai dia wali. Dia kayak wajib wali.
Ada lagi cerita dari Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya. Jadi ketika ada acara di pesantren yang bekas semacam bulanan, bahwa kita pakai haus segala macam lah, itu ada apa namanya pemulung. Yang setiap ada tuh pemulung, ada aja di situ tuh pemulung. Tapi kagak nggak ngapa-ngapain, duduk aja macam. Kadang-kadang Habib Lutfi suka ngeliatin dia nanti senyum, dia senyum. Yang disebut Amin cerita nih, ya ini kata Habib Lutfi. Tadi waktu acara kalau ada pemulung nggak, ya tualin. Nah, jadi memang susah. Tapi ada orang-orang yang kayak begini nih perlakuannya, yang kerjaannya yang kagak aja menurut kita, enggak aja menurut kita. Ya kalau di sini dulu pernah saya cerita begitu, ada apa namanya orang di pasar kayak orang gila atau begitu, kemudian ada orang datang kepadanya, kalau kata kita, bang, iya, doain saya bang. Akhirnya ditanya, suruh siapa kemari? Kalau orang bilang suruh siapa kemari? Ya sebutlah namanya. Jadi mau pergi haji ke rumah seorang ulama. Kata ulama, lu minta doa sama orang gila yang di pasar. Ada ulamanya. Orang gila yang mana? Kiai. Oh, yang samping tukang daging. Oh, yang itu dia. Emang apa? Lu semua aja. Taruhlah kita anggap nama ulamanya Anwar, misal. Saya nggak sebut nama. Ini datang ke temen. Ini yang dulu minta doa juga yang dulu tidak hilang. Ini gue minta doa sama orang gila ya. Tapi karena memang yang dulu kiai datang aja. Assalamualaikum Pak. Sebenarnya kaget tuh kayak bisa kenal. Salam. Saya mau pergi haji Pak, doain saya. Lo kok gini? Ini lo mulai ketakutan. Suruh siapa kemarin? Kiai Anwar. Ya. Sehat. Belum. Ya. Kayak orang gila. Habis itu dia ambil aja tuh apa namanya kardusnya tadi kan. Ya Allah, saya udah ngumpet-ngumpet masih ketahuan aja. Ya Allah, saya udah ngumpet-ngumpet masih ketahuan aja. Jadi kadang-kadang orang itu yang kagak aja. Dan kita bilang bahwa dia gila. Dia bukan gila, dia merasakan begitu nikmatnya Allah. Nikmat aja. Yang kayak gitu warna corona kalau tapi udah. Ya yang gila beneran ya karena corona ya yang ngomong gila benerannya. Yang gila beneran ya karena corona yang gila beneran. Nah, jadi itu ahli jin. Maka ada kadang-kadang tuh katanya orang sehat, katanya orang ya, tapi ya itu semua susah ini. Sehat. Lagi hidup yang belum meninggal kerja. Kerjaan kita aja. Jadi kalau suruh ceramah, Indonesia aman, Palestina aman, Abri aman, TNI aman, semuanya aman. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Udah kagak jelas banget ceramah. Jadi Al-Fatihah, enggak pakai halangan enggak. Indonesia aman, Palestina aman. Apa nih doanya? Tapi cerita orang yang dalam berarti kiai benar, kiai ilmu seperti yang ada kita, saya pernah diajak kita sama dia yang saya pernah cerita segala sahadat benar udah pada mati. Cerita. Dan orang-orang semacam itu masalah jin. Nah, orang semacam yang menjadi itu kategorinya kategori mahbubi, orang-orang yang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau di saya itu ada ayat Quran di surah Asy-Syura ayat 13. Yajtadi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah mencintai orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja suka-suka Allah. Ini nikmat bumi. Orang-orang yang memang Allah pilih untuk indah. Jadi dia hidupnya udah nggak terikat dengan harta, enggak, karena dengan Allahnya lebih nikmat. Kayak tadi saya udah masuk ke rumah Pak Haji Mardini udah. Jadi orang-orang masih berusaha ketok pintu, orang berusaha di depan gerbang, orang ada yang baru nanya alamatnya, orang ada yang baru nanya rutenya. Saya udah di dalam. Maka ketika orang-orang ngomongin begini tentang Haji Mardini, saya udah nggak perlu ngomongin. Kayak kemarin kita belum ada HP. HP adalah, wah kita baca tuh HP ada telepon yang begini, kebayang sama kita. Begini kali ya. Nah sekarang kita udah punya HP. Ngapain baca buku tentang
tentang HP, orang HP di tangan, udah nggak perlu lagi. Nah, makanya orang semacam ini kadang-kadang kita orang-orang yang lebih banyak menilai gilanya. Nah, orang gila loh guys. Nah, agak repot. Jadi masyarakat, nah orang kenapa dia minta masyarakat jazmi? Sebab orang-orang semacam ini masyarakat jazmi ini adalah orang-orang yang kepasrahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Sudah tidak lagi terikat dengan dunia, tapi terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi dia, kalau dari awal-awal dulu kita mengatakan bahwa kita yang pada level syariat, yang memang masih butuh sebab akibat, nggak usah juga berusaha pada level hakikat. Nanti Allah, karena semuanya dimulai dari syariat, ngaji, baca Quran, belajar tajwid, belajar sholat, belajar wudu, belajar sedekah, itu syariat. Lama-lama nanti ada satu titik di mana Allah berikan kita hakikat. Oh, ternyata sedekah itu betul. Gue nyaman dengan sedekah. Bisnis gue aman dengan sedekah. Keluarga gue nyaman dengan sedekah. Di sedekahnya dia dapat. Maka orang melihatnya kalau dia sedekah tuh, orang sedekah orangnya amat ya, gede amat ya. Gue mah heran tuh orang sedekah. Ini itu luas mereka. Tanpa dia sadari. Ada yang bukan di situ, ada yang bukan di situ. Karena emang keseringan udah hanyut ternyata. Pokoknya dia masuk jam 1 bangun aja, sampai subuh kagak tidur aja, udah nikmat aja, udah ada rasanya tuh. Maka ada spesialis orang di sedekah, spesialis orang di soal, ada spesialis orang itu yang dipilih. Lama-lama nanti menjadi mahir. Karena sedekah ini karena Allah, sama Allah. Makanya nggak boleh banget ada harta sampai sedekah aja dibayar. Nggak boleh banget. Yang masuk 10 juta keluar 10 juta. Yang masuk 1 miliar keluar 1 miliar. Orang sampai. Tapi kelihatannya cukup aja, senang aja, duitnya ada aja, yang datang ke rumah gue duit ada aja nih. Tiba-tiba ada tamu yang gak diundang, segala menteri lah ke rumahnya, ngamplopin 20 juta. Besok orang datang sedekah aja lagi 20 juta. Ada yang itu udah sampai tahap, gue gak udah butuh Allah mahal. Kalau kita ngasih duit 20 juta, sekarang berapa? Kita berdua ya. Nah, ya ini dia kalau kita simpulkan kalau kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala sangat terhadap orang yang mencintainya, terhadap orang yang mencintainya. Ada dua. Kalau bahasa Ibnu Al-Sakandari, ada orang-orang yang tahu persis hakikat Allah, maka jalannya jalan orang yang mendekat. Ini orang-orang yang muhibbin, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mengatur. Yakin bahwa itu orang-orang ahli hukum. Kita mohon kepadanya, semoga kita diberikan jalan semacam ini. Yang kedua adalah orang yang mahbubi, orang-orang yang memang Allah cinta kepadanya. Ketika Allah cinta kepadanya, pasti Allah undang ke rumahnya, Allah undang ke hadiratnya, Allah undang kekuasaannya. Seperti Rasulullah diajak Islamnya. Ketika itu tuh, maka jalan hidupnya itu hanya untuk Allah. Bukan dia nggak punya baju baru, memang apa ya? Angkat baju baru sama aja. Angkat jalan dengan naik mobil sama aja. Bahkan ketika dia jalan bisa lebih cepat dari naik mobil. Kalau dia tahu mau puasa, gampang untuk puasa. Lalu di daerah jauh gitu, yang saya pernah cerita, babanya mau nyelawat. Kalau kita dari Jakarta ke Bogor itu anaknya yang dari anak wali itu Gusmik. Nah, Gusmik masih tidur. Kata bapaknya, tidur, tinggal. Bapaknya naik mobil aja. Kalau bahasa kita bapaknya naik mobil ini cari berjalan kok. Bapaknya sampai, Gusmik udah di kantin aja. Pakai kaos yang tadi udah tidur. Terus kata bapaknya, itu anak kapan berangkatnya ya? Akhirnya satu saat ada di dalam kamar itu lampunya mati, tapi terang ngintip sama bapaknya kaget luar biasa. Akhirnya saat itu kata bapaknya, juga ngapain bodo amat itu. Gusmik. Ada tidak semacam itu, dan ada orang yang ada pelakunya, ada saksinya masalahnya. Ini masalah kajian. Ya kalau sampai ke sini kita
Wallahu a'lam itu terserah Allah ya. Tapi sekali lagi tugas kita sekarang yang kita paham, yang kita ngerti, yang kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Biarkan nanti Allah yang menentukan kita pada posisi yang dimana. Cuma kadang-kadang ada yang begitu dulu, ya selanjutnya. Sekira ini sebagaimana biasa barangkali yang boleh dari sosial. Cukup ya? Ya, silakan. Ini saya mohon maaf pada jemaah kalau saya sering mungkin murid yang tumbuh Ustaz, saya dari buat mengerti bahwa ada yang disebut dengan ulama fikih, ulama tafsir, ulama tasawuf, ulama hadis. Secara derajat mereka gimana ya maksudnya? Saya juga dapat mengerti bahwa makrifat hakikat itu adalah mungkin puncak ibadah. Nah, waktu kita mau menuju ke sana itu, kalau kita perkirakan bahwa makrifat hakikat itu mungkin S1, apakah harus melalui SD, SMP, SMA? Atau waktu kita mau belajar itu, berapa persen sih kira-kira pengetahuan masalah hadis dan fikih yang saya harus dapat? Dan semua harus sudah ilmu. Kita tidak bisa hanya menunggu terus nanti Allah yang ngasih dalam praktek sehari-hari. Saya lihat bahwa harus ada upaya untuk mencari ilmu. Pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah makrifat hakikat itu bisa dicapai secara otodidak? Iya, kalau saya boleh bercanda nih namanya wali. Nah, wali nggak pernah ngaku pintar ya. Oke, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat wahyu dari Allah. Kita sebut Allah. Dalam perjalanannya, Rasul harus menjelaskan isi kandungan Allah lewat bimbingan Allah. Maka Rasul kadang mengemukakan statement yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Ini kita sebut dengan hadis. Quran mengatakan aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana sholat? Rasul bilang sholat aja seperti saya lihat sholat. Maka kerjaan Rasul ini adalah hadis. Zaman Rasul tidak ada tuh mana ilmu Quran, mana ilmu hadis, mana ilmu fikih, nggak ada. Pada abad-abad berikutnya baru ada dibagi-bagi tuh. Ada pembagian-pembagian. Ketika kerjaan Rasulullah sifatnya kepada hukum Islam dari mulai nikah segala macam, maka ada ilmu fikih. Di fikih ini sandarannya Al-Quran, di fikih ini sandarannya adalah hadis. Bahwa nikah itu disunnahkan mana ayat Qurannya, mana hadisnya. Nah, ada usul fikihnya nanti. Nanti sholat itu wajib mana ayat Qurannya, mana hadisnya. Bagaimana cara sholat, mana hadisnya, mana ayat Qurannya. Jadi ada ulama yang care kepada hal semacam itu, tapi tetap rujukannya adalah Quran, hadis. Nah, ya tafsir juga di Quran, alif lam mim apa terjemahnya, dia harus cari keterangan dari hadis, maka jadi ahli tafsir. Itu awalnya. Dari segi derajat, semuanya punya derajat yang sama. Kalau pakai bahasa Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu dan orang-orang beriman dan berilmu. Dia tidak mana yang lebih baik, semuanya baik. Nah, kalau kita lihat Profesor Dr. Quraisy tafsir, kira-kira gitu. Kalau kita lihat Ustaz Abdul Somad hadis. Nah, kalau kita melihat Musbah tafsir, dia Quran. Tapi ini pasti bersentuhan. Yang hadis akan bersentuhan dengan fikih. Sebab orang fikih pasti
balik ke hadis. Misal kayak kita ngaji semacam ini, kan ada hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Yang pagi-pagi subuh-subuh penuh iman jalan ke masjid mau ngaji, Allah mudahkan jalan ke surga. Ini hadisnya. Maka kemudian dibikinnya berarti menuntut ilmu hukumnya wajib berdasarkan ini dan berdasarkan hadis thalabul ilmi fardhatun berdasarkan ayat Quran la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi ini zaman Nabi tidak ada. Ini adanya ketika sudah masa-masa setelah. Dan itu dari segi derajat semuanya benar. Kemudian betul bahwa dari mulai thariqah, hakikat, dari syariat, hakikat, makrifat itu dimulai dengan ilmu. Dimulai dengan ilmu. Adakah tingkat-tingkatannya? Pasti. Maka kalau bahasa yang gampang itu ada istilah tahalli tingkatan pertama, yang kedua tahalli tingkatan kedua, yang ketiga tajalli. Tahalli itu pada tingkatan kita mengosongkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Kan kita tahu, mohon maaf, judi haram, jangan judi. Dalam yang lebih spesifik, suuzon haram, jangan suuzon. Putus asa haram, jangan putus asa. Ini namanya tahalli. Nanti kalau ini udah beres nih, orang udah dianggap baik semua, kayak tadi Pak Herman bilang bahwa di sini saya paling bodoh, itu tahalli namanya. Maka saya bilang mau jadi wali ini. Tahalli namanya. Tahalli itu mengosongkan. Jadi menganggap semua orang baik kecuali saya, menganggap semua orang pintar kecuali saya. Dan itu berjalan terus sampai itu menjadi apa ya? Sudah bukan lagi dipaksa. Memang begitu bawaannya. Baru masuk ke tahalli. Tahalli itu menghiasi diri dengan hal-hal yang baik, husnuzon dengan orang, nah, dermawan, tidak putus asa, nggak punya rasa takut ketika sudah bersama Allah. Baru nanti muncul tajalli, Allah memunculkan zatnya yang tajalli, yang memang dia, oh ternyata luar biasa. Ada nih. Ini yang ilmu fikih bisa sampai kemari, yang ilmu hadis dengan hadisnya bisa sampai kemari, yang ilmu tafsir dengan tafsirnya bisa sampai kemari, yang ilmu balaghah dengan balaghahnya bisa kemari. Balaghah itu ilmu gaya bahasa Arab. Jadi kalau pakai kita ilmu balaghah itu, misal kata begini, wa kana insanu zaluman jahura. Manusia itu adalah zalum. Zalum itu kalimatnya mubalaghah, sifat mubalaghah. Manusia itu sering banget bikin zalim. Ya ulah, kadang-kadang manusia itu begonya berulang-ulang, tolongnya berulang-ulang. Dari zaman dulu pemilu berantem, gak ada hasilnya berantem lagi. Itu karena ya ulah. Orang dengan menggunakan itu akan subhanallah, ternyata Al-Quran luar biasa. Bisa sampai kepada marifat itu. Nah, dulu zaman saya kuliah pasca sarjana namanya hermeneutik. Profesor Dr. Komarudin Dek. Nah, jadi membahas tentang kalimat-kalimat itu di Al-Quran, kenapa pakai ini, kenapa pakai ini, menarik Pak. Saya kadang-kadang suka tersentuh. Iya benar juga. Jadi kadang-kadang ada Quran mengatakan ikra, ada Quran mengatakan utsu. Ikra artinya baca, utsu artinya baca. Apa perbedaannya? Oh tuh. Kata Quraisy, kalau ikra itu di dalamnya ada mengumpulkan, ada menghafal. Kita bisa baca alhamdulillah karena kita hafal ini alif, ini lam, ini ha, ini ma, ini. Kita hafal ini patah, ini doma, ini kalau kita hafal, maka kita bisa baca alhamdulillah itu ikra. Di dalam ikra mengandung akad atau mengumpul. Tapi kalau quds itu memang baca benar. Maka musabaqah tilawatil Quran, bukan musabaqah qiraatil Quran. Menarik Pak, menarik. Bisa tuh ambil. Nah, jadi thariqah hakikat zamannya bisa ambil. Nah, ada nggak yang itu bisa otodidak? Oh, ada banget. Tapi itu saya bilang bisa 1 juta satu, bisa 10 juta satu, yang begitu tuh. Lah teman saya Pak lulusan Alia, jadi montir kapal, lulusan Alia. Pernah dia dikirim ke Padang,
karena ada 5 sarjana di Padang itu nggak bisa menyelesaikan kapal laut yang mati di tengah laut. Dia dikirim lulusan Alia Al-Hidayah Basmo, kan kakak nyambung. Dah, dia bilang begini, dia cerita sama saya. Itu 5 sarjana kita sampai ngeliat kita aja udah, ngeliat muka kita aja udah nemu ya, lulusan Alia. Akhirnya dilihat di coba dia bilang begini, saking saya juga sampai keren gitu. Ya, asapnya begini mas terang, asapnya doang. Dia nggak asapnya doang. Akhirnya mulai berapa nih? Nanti malam saya mau kerjain, tinggalkan saya 1 orang buat asisten saya, yang lain bosan dia. Udah tuh dibuka pasang. Setelannya udah diulang setelannya. Karena dari asapnya tuh setelan nggak benar. Dihidupin asapnya doang. Dah, besok ketemu 5 sarjana, dia bilang gini, dia hidupin, hidup. Enggak apa-apa, sengaja mati lari, ngomongin aja. Sengaja nggak mati, Pak, tapi nggak bisa buat angkat kuat semuanya. Otodidak. Apakah itu bisa? Oh ya bisa. Saya khawatir sekeras MH Ainun Najib jangan-jangan otodidak. MH. Tapi tasawufnya luar biasa. Sebut dengan ma'iyah, dia pakai konsep ma'iyah, kebersamaan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. MH Ainun Najib coba belajar tasawuf di mana? Jangan-jangan otodidak. Dan dalam konteks saya sukses. Sampai kan kalau kita lihat, saya ngaji sih main ya kanjeng. Tapi bahasa ini saya sampaikan begitu, Anda udah di dunia, masih mencari dunia, heran saya mah. Udah di dunia masih cari di dunia, masa udah di sungai masih nanya, mana sungainya? Cari ikannya. Di dunia masih nyari dunia, mau kemana lagi? Jadi kalau saya dengarkan, saya baca buku-bukunya luar biasa. Itu yang mungkin contoh otodidak. Nah ya, saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.